Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game. Dan dalam part kali ini, cerita pun berfokus kepada perang kerajaan Holford melawan Vansos Dukdom. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Leon itu telah ditunjuk sebagai komandan umum, dan fakta mengejutkan bahwa Mary adalah adik perempuan Leon saat masih hidup di Jepang telah tersebar. Lalu kita juga dibuat kaget karena Livia dan Angie itu saling mencintai. Tapi karena hal itu akhirnya pesawat kerajaan pun dapat bangkit kembali dan bisa membantu kerajaan Holford dalam perang kali ini. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari karakter Leon yang sedang bersiap untuk menghadapi perang melawan Vansos Dukdom. Di sini, ia pun sempat berdiskusi dengan Luxon tentang tindakan apa yang harus diambil untuk memenangkan perang kali ini. Lalu, Luxon pun menjawab bahwa satu-satunya cara adalah mereka harus berpisah mencegah dua monster besar yang dipanggil oleh Sera itu memasuki ibu kota Holford. Jadi ternyata, monster yang dipanggil oleh Sera itu ada dua, yaitu monster yang disebut Dewa Penjaga Laut dan Dewa Penjaga Langit. Dan yang akan mencegah Dewa Penjaga Laut adalah Luxon, sedangkan Leon akan melindungi ibu kota Holford dan mencoba memanfaatkan kekuatan cinta dari Livia dan Angie untuk melawan Dewa Penjaga Langit. Karena kalau saja kedua monster itu sudah memasuki ibu kota, maka itu akan menjadi kekalahan bagi mereka semua. Namun, rencana ini memiliki satu kelemahan, yaitu Leon bisa saja mati karena ia harus melindungi ibu kota Holford ini sendirian. Apalagi dengan tidak adanya Luxon di sisi Leon, maka Leon harus berjuang sendirian melawan armada kapal Vansos Dukdom dan juga Dewa Penjaga Langit. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi mengerti tentang apa yang coba dibicarakan oleh Luxon. Lalu Leon pun nampaknya akan menjalankan rencana itu walaupun rencana itu memiliki resiko yang sangat besar. Panel cerita pun berpindah ke karakter Hertrude dan Maylin. Di sini mereka pun sedang berbicara sambil ditemani oleh mentor dari Leon. Sang ratu pun langsung berkata terus terang kepada Hertrude bahwa ia harus menghentikan perang yang tidak ada gunanya ini. Mendengar hal itu, Hertrude pun langsung ngegas dan berkata bahwa perang ini ada artinya bagi Vansos Dukdom, karena memang mereka adalah kerajaan yang tersiksa oleh kerajaan Holford. Dan pengetahuan itu telah diturunkan dari generasi ke generasi kalau kerajaan Holford itu telah mengkhianati Vansos Dukdom. Tak hanya itu, kerajaan Holford juga telah menyiksa banyak sekali rakyat dari Vansos Dukdom. Jadi kebencian Vansos Dukdom tidak akan pernah padam sebelum kerajaan Holford merasakan hal yang sama seperti Vansos Dukdom. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Maylin pun menghela nafasnya. Lalu ia pun melempar beberapa dokumen yang harus dibaca oleh Hertrude. Awalnya, Hertrude pun menolak untuk membaca dokumen itu dan mengalihkannya dengan minum teh yang disediakan. Tapi mentor Leon pun bergerak dengan cepat mengambil teh itu dan berkata bahwa teh ini sudah dingin. Jadi ia akan membuatkan teh baru untuk Hertrude. Tapi Hertrude itu tahu kalau tindakan dari mentor Leon ini adalah sebuah isyarat bahwa Hertrude harus membaca dokumen itu. Setelah Hertrude membaca dokumen itu, ia pun sangat terkejut bahwa fakta sebenarnya Vansos Dukdom lah yang mengkhianati kerajaan Holford. Bahkan, Vansos Dukdom juga sudah berkali-kali menyerang Holford, tapi sayangnya serangan itu selalu bisa dihentikan. Dan karena kekalahan yang terus-menerus membuat Vansos Dukdom itu menjadi frustasi. Lalu mereka pun membuat fakta palsu yang diwariskan kepada keturunan mereka. Dan fakta itulah yang menjadi pegangan bagi Hertrude, bahwa kerajaan Holford itu adalah kerajaan yang hina yang sudah menghancurkan kerajaan Vansos Dukdom di masa lalu. Jadi karena itulah, dendam kebencian selalu meliputi semua keturunan dari Vansos Dukdom. Di sini Hertrude pun tidak mau menerima fakta itu, karena memang ada kemungkinan itu adalah sebuah dokumen yang palsu. Tapi Maylin pun berkata bahwa Hertrude adalah seorang putri yang mewarisi kemampuan untuk mengendalikan monster. Jadi pantas saja Vansos Dukdom itu selalu bercerita hal buruk tentang kerajaan Holford, karena memang ia akan menjadi senjata utama untuk melawan kerajaan ini. Mendengar hal itu, Hertrude pun menjadi sangat bingung tentang manakah yang benar dan manakah yang salah. Karena memang dalam hati kecilnya, dia itu tidak mau melakukan perang ini, tapi karena tuntutan leluhurnya, ia pun dipaksa untuk melakukan perang ini.
Namun sekarang ada fakta mengejutkan lagi kalau sebenarnya Vansos Dukdom lah yang bersalah dan bukannya kerajaan Holford. Ia pun masih belum bisa menentukan jalan manakah yang harus ia pilih. Panel cerita pun berpindah ke karakter Julius yang sedang kebingungan karena dia tidak diikutsertakan dalam perang kali ini. Ia sangat ingin membuktikan dirinya bisa diandalkan sebagai pewaris tahta dalam perang kali ini. Tapi itu tidak bisa ia lakukan karena memang ia tidak memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Bahkan Julius itu sampai memohon kepada Meilin agar dirinya diikutsertakan dalam perang kali ini. Tapi Meilin pun tetap melarang Julius karena memang sudah tidak ada lagi armor yang dapat digunakan dalam perang kali ini. Namun sang raja pun tiba-tiba datang dan berkata bahwa masih ada armor di fraksi Redgrave. Jadi jika Julius bersikeras ingin ikut serta dalam perang kali ini, maka ia harus meminta keluarga Redgrave agar meminjamkan armor kepada dirinya. Lalu Julius pun pergi ke kediaman keluarga Redgrave dan menemukan Angie dan Livia yang sedang berjaga di sana. Dan tanpa rasa malu, Julius pun langsung menunduk kepada Angie dan memohon agar dirinya bisa dipinjami sebuah armor untuk ikut serta dalam perang kali ini. Melihat hal itu, Angie dan Livia pun menjadi sangat terkejut, tapi Angie masih belum menanggapi permohonan dari Julius itu. Setelah beberapa saat, Julius pun berkata bahwa apakah Angie masih membenci dirinya karena tidak membalas perasaan cinta dari Angie? Mendengar hal itu, Angie pun menjawab bahwa iya, dirinya sangat membenci Julius. Tapi kini, ia telah mencintai Leon. Jadi Angie tidak dapat mengungkit masa lalu lagi dengan Julius. Dan lagi pula, Julius adalah pewaris tahta kerajaan ini. Maka tidak sepantasnya Julius itu untuk bertarung dalam perang kali ini. Jadi, Angie pun meminta agar Julius itu segera mengungsi saja bersama mereka. Karena hal itulah yang terbaik yang bisa mereka lakukan pada saat ini. Jika saja Julius memaksa untuk berperang, maka tidak bisa dibayangkan resiko apa yang ditanggung oleh kerajaan ini kalau saja Julius itu sampai tertangkap oleh pasukan dari Vansos Dukdom. Mendengar hal itu, Julius pun ingin membantah perkataan Angie, tapi Angie itu telah terlebih dahulu memerintahkan pasukannya untuk membawa Julius untuk mengungsi ke dalam kapal. Panel cerita pun kembali menyorot Leon yang sedang bertarung habis-habisan untuk melindungi ibu kota kerajaan Holford. Di sini, dia tidak hanya melindungi para warga saja yang sedang mengungsi, tapi dia juga harus mengajar satu persatu armada perang, juga armor tempur dari Vansos Dukdom. Oh iya, di sini, Leon itu mendapatkan julukan kesatria sesat dari para tentara Vansos Dukdom, karena memang Leon itu tidak mau membunuh orang lain. Padahal dirinya adalah seorang kesatria yang notabene-nya akan selalu membunuh dalam melindungi tanah airnya. Tapi nampaknya Leon itu jauh lebih barbar dari perang sebelumnya melawan Hertrude. Di sini ia pun dengan cepat menghancurkan seluruh armada perang dari Vansos Dukdom yang datang menuju ibu kota. Bahkan, jenderal dari Vansos Dukdom yang bernama Gareth saja sudah dikalahkan oleh Leon dengan begitu cepat. Tapi tampaknya Vansos Dukdom itu tidak berniat untuk menghentikan serangannya. Dan hal itulah yang membuat Leon semakin kerepotan. Di sini Leon juga sempat menyelamatkan Clarice dan beberapa pengungsi dari cengkeraman armor Vansos Dukdom. Kalau saja Leon tidak menyelamatkan Clarice, maka Clarice bisa saja dijadikan budak nantinya jika benar-benar tertangkap. Sementara itu, di sebuah teluk agak jauh dari ibu kota Holford, Luxon sedang berusaha mati-matian dalam menghentikan monster yang disebut sebagai dewa penjaga laut. Di sini, Luxon pun berhasil memusnahkan monster itu dengan laser bertenaga nuklirnya. Tapi monster itu kembali bangkit saat Luxon memusnahkannya. Walaupun begitu, di sini Luxon itu juga sangat khawatir dengan keadaan masternya. Karena memang, menurut perhitungan dirinya, kesempatan hidup masternya itu sangatlah rendah jika ia digempur oleh seluruh armada perang dari Vansos Dukdom. Panel cerita pun berpindah ke pihak Vansos Dukdom. Di sini, Sera yang berada di dek kapal pun ditemani Vandal, dan ternyata tangan Vandal itu telah terlapisi oleh magic item hitam yang sangat kuat. Magic item itu juga diduga meningkatkan kemampuan bertarung Vandal secara fisik hingga 10 kali lipat. Bahkan Vandal juga nampaknya meminta izin Sera untuk segera menyelamatkan Putri Hertrude yang berada di ibu kota kerajaan Holford. Ia juga sangat percaya diri untuk bisa melawan semua pasukan kerajaan terkutuk itu dengan tangannya sendiri. Setelah mendengarkan hal itu, Sera pun mengizinkan Vandal pergi karena memang ia sangat mengkhawatirkan kakaknya juga. Vandal pun langsung meluncur ke tempat Putri Hertrude berada, dan ia juga
membunuh semua kesatria kerajaan yang mencoba menghalanginya itu. Di sini Hertrude pun tampak terkejut melihat sosok Vandel yang telah memakai magic item yang dapat menyerap daya hidupnya. Hertrude pun sempat berkaca-kaca karena hal itu, tapi Vandel pun berkata ini semua demi untuk menyelamatkan Hertrude dan memusnahkan kerajaan busuk ini. Mendengar hal itu, Hertrude pun menjadi mengerti tentang semangat juang dari Vandel, jadi ia pun berhenti bersedih untuk menghargainya. Pada akhirnya, Hertrude dan suling ajaib miliknya pun dapat berhasil direbut kembali oleh Vandel. Di sini, Vandel juga sempat melihat Leon yang sedang beristirahat di dek Mitra. Lalu Vandel pun berkata kalau ia akan mengantarkan putri Hertrude terlebih dahulu sebelum ia menyelesaikan pertarungannya dengan Leon. Vandel juga sempat tertawa karena melihat wajah Leon yang kesal karena mengetahui Hertrude dan suling ajaib dapat direbut kembali oleh Vansa Stugdom. Sementara itu, Leon yang sedang berada di dek Mitra pun hanya bisa melepaskan Hertrude dan suling ajaib terlebih dahulu. Karena memang saat ini Arrogance harus diistirahatkan dan diperbaiki dahulu. Leon juga sempat ingin mengejar Vandel, tapi ia pun mengurungkan niatnya karena jika memaksakan hal itu, maka ia bisa kalah telak nantinya. Oh ya, di sini Leon juga sempat melihat kapal kerajaan yang ditumpangi oleh Angie dan Livia. Dan kapal itu juga diberi nama Wise sekarang ini. Leon memang gak mau mengirim Livia dan Angie ke medan perang, tapi dia tidak punya pilihan lain karena memang kekuatan dari cintalah yang dapat mengalahkan monster yang dipanggil oleh Sarah itu. Jadi bisa dibilang Wise adalah senjata andalan milik Halford. Namun yang menjadi masalah saat ini adalah Mary. Di sini Mary itu sedang berada di Mitra bersama Leon. Tapi Leon itu gak yakin kalau Mary bisa selamat kalau dirinya tetap berada di dalam Mitra. Jadi Leon pun berencana untuk mengirim Mary ke Wise saja. Karena memang kapal itu adalah kapal yang teraman. Wise sendiri memang dianggap sebagai senjata andalan, tapi kapal itu tidak langsung menuju ke garis depan perang ini. Bisa dibilang kesempatan hidup jika berada di sana lebih besar daripada berada di dalam Mitra. Yaps, nampaknya dan itu sangat memperhatikan nasib dari adiknya ini. Namun tiba-tiba saja gerombolan pangeran pun datang dan menemui Leon. Di sini mereka bilang bahwa mereka itu ingin membantu Leon untuk memenangkan perang kali ini. Oh iya, dalam gerombolan pangeran ini sebenarnya ada Julius yang sedang menyamar sebagai kesatria bertopeng. Tapi anehnya, hanya Leon dan Mary saja yang mengetahui identitas Julius itu. Sedangkan keempat gerombolan pangeran itu gak tahu, bahkan di sini mereka itu sampai ingin menyerang Julius dengan armor mereka karena Julius itu mendekati Mary. Ya, karena memang di sini keempat gerombolan pangeran itu berpikir kalau Julius itu udah ikut ngungsi sama keluarga kerajaan yang lain. Dan ia juga diperlihatkan telah ditangkap oleh pasukan kerajaan untuk diungsikan. Tapi entah kenapa, sepertinya Julius itu mendapatkan bantuan dari sang raja dan membawa armor pribadi dari sang raja untuk ikut berperang secara diam-diam. Di sini, Angie dan Livia yang berada di Wise itu sempat ingin menghubungi Leon dengan menggunakan proyektor yang disediakan oleh Clara. Oh iya, Clara itu adalah nama dari AI yang mengendalikan Wise. Bentuknya mirip kayak Luxon gitu, tapi suaranya itu wanita. Namun, karena layar proyeksi itu selalu dihalangi oleh gerombolan pangeran dan memang jaringan komunikasi mereka juga sedang terhalangi oleh sihir dari Vansa Stugdom, jadi Livia dan Angie itu nggak bisa menghubungi Leon dengan lancar. Padahal mereka itu ingin mengutarakan cintanya ke Leon. Dan mereka juga ingin menjelaskan kepada Leon kalau mereka berdua itu memang saling mencintai tapi cuma sebagai sahabat saja. Karena memang cinta mereka hanya untuk Leon. Panel cerita pun kembali menyorot Mitra. Di sini Leon itu berusaha untuk menghentikan pangeran dan gerombolan yang anehnya itu untuk tidak berperang langsung. Jadi Leon itu membohongi mereka untuk melindungi Wise saja. Karena memang Angie dan Livia pastinya membutuhkan bantuan mereka. Dan Leon juga menyuruh Mary untuk menemani mereka agar mereka itu nurut. Jadi mereka pun pergi menuju Wise dan meninggalkan Leon sendirian di Mitra. Di sini, Leon yang melihat mereka pergi pun hanya bisa tersenyum sendiri. Dia pun berbicara dalam hatinya, setidaknya adikku bersama orang yang mencintainya. Dan setidaknya Angie dan Livia itu bisa selamat di kapal itu. Lalu ia pun berdiri dan memulai persiapannya untuk berperang kembali. By the way, saat gue baca scene ini, gue merasa Leon itu sudah merasakan bahwa mungkin saja dia bisa mokat dalam perang kali ini. Panel cerita pun berpindah lagi ke karakter Hertrude dan Sarah. Di sini, terjadi reuni di antara kakak adik itu. Hertrude juga langsung meminta maaf kepada Sarah karena seharusnya orang yang memanggil Dewa Penjaga Langit dan Dewa Penjaga Laut adalah dirinya. Tapi peran itu telah digantikan oleh Sarah.
Hearthrug pun menangis sejadi-jadinya karena bayaran yang harus ditanggung oleh Sera dalam memanggil kedua monster itu adalah nyawanya sendiri. Bahkan Hearthrug pun sampai ingin memanggil Dewa Penjaga Bumi yang merupakan monster ketiga yang dapat dipanggil untuk bisa mokat bersama adiknya. Apalagi jika ia mengingat kata-kata dari Ratu Melin kalau sebenarnya Vansos Dugdom lah yang bersalah, semakin membuat hati Hearthrug menjadi sakit. Tapi Sera pun segera menghentikan niat kakaknya itu dan menenangkannya. Melihat sikap adiknya yang tegar itu membuat Hearthrug menjadi tertegun. Dan untuk menghargai pengorbanan adiknya itu, ia pun bercerita tentang petualangannya di Pulau Elven. Karena memang Sera itu ingin sekali berpetualang, tapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Di sini Sera pun memasang muka yang seperti anak kecil ketika mendengarkan kakaknya bercerita. Namun raut mukanya pun berubah menjadi dingin ketika salah satu prajurit memanggilnya untuk memberikan komando. Di sini Sera pun terpaksa meninggalkan kakaknya dan mengucapkan kata-kata perpisahan kepada kakaknya. Karena inti kehidupannya sudah terkuras habis saat kedua monster itu telah memasuki ibu kota Holford. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon. Di sini ia pun mati-matian lagi untuk menghentikan serangan dari segala arah yang dikerahkan oleh armor dari Vansos Dugdom. Bahkan setiap prajurit yang menyerangnya itu selalu mengucapkan kata-kata mati saat ingin menebas Arrogance. Dan tentu saja hal itu membuat Leon agak kesal. Tapi pada akhirnya sih, ia dapat menghancurkan semua armor itu. Bahkan di sini dengan bantuan mitra dan kapal dari keluarga juga temannya, Leon itu berhasil memusnahkan Dewa Penjaga Langit satu kali. Tapi Dewa Penjaga Langit itu berhasil bangkit kembali melalui awan hitam yang ada di sana. Namun tak disangkanya, Dewa Penjaga Langit itu bangkit di dekat Weiss. Melihat hal itu, Leon pun tidak tinggal diam dan langsung menuju ke arah Weiss. Tapi ternyata dengan meriam dari Weiss yang dipadukan dengan kekuatan Saints dari Livia, itu mampu memecahkan monster itu hingga berkeping-keping. Jadi di sini kekuatan Livia itu adalah membagikan suara hati kepada semua objek yang ada di sekitarnya. Semacam kayak pengendalian pikiran dan hati gitulah. Efek dari kekuatan ini dapat membuat objek yang ada di sekitar Livia itu berubah menjadi linglung. Dan kekuatan itulah yang dipadukan dengan meriam Weiss sehingga membuat Dewa Penjaga Langit itu bisa hancur. Melihat hal itu, Leon pun hanya bisa berkata dalam hatinya bahwa kekuatan cinta dan Livia sangatlah menakutkan. Panel cerita pun berpindah kepada Sera. Di sini, Sera pun jatuh lemas ketika Dewa Penjaga Langit itu hancur. Lalu suling ajaib milik Sera juga hancur dan hal itu menandakan bahwa Dewa Penjaga Laut juga berhasil dikalahkan. Jadi di sini, Luxon dengan tubuh utamanya itu telah mengalahkan Dewa Penjaga Laut juga. Kemudian Hearthrug pun datang untuk memeluk adik kecilnya itu. Di sini Sera pun hanya bisa pasrah dan meminta maaf kepada kakaknya karena saat ini ia akan meninggalkan kakaknya lagi. Lalu Sera juga mengatakan bahwa ia bahagia ketika melihat Hearthrug itu bahagia dan ia berharap bahwa Hearthrug itu jangan menangisi kematiannya. Dan perlahan kesadaran Sera pun mulai menghilang. Melihat hal itu, Hearthrug pun ingin menangisi kematian Sera, tapi air matanya itu tidak keluar. Dan yang hanya ia rasakan adalah damai dalam hatinya, bukannya kesedihan. Nampaknya benar adiknya tidak ingin membuat Hearthrug itu bersedih atas kematiannya. Lalu Vandel pun datang kepada Hearthrug dan berkata bahwa ia akan menghancurkan kerajaan ini demi Hearthrug dan Sera. Mendengar hal itu, Hearthrug pun mengizinkannya. Lalu Vandel pun langsung memasuki medan perang dengan armornya. Dan yang ia incar pertama kali adalah Weiss yang bisa mengalahkan Dewa Penjaga Langit dengan meriamnya. Kemudian Vandel pun membelah lambung kapal Weiss dan masuk dalam. Di sana ia pun mendapati Livia, Mary, dan Angie. Lalu Livia itu berkata kepada Vandel bahwa sebaiknya mereka itu menghentikan peperangan yang tidak ada gunanya ini. Tapi Vandel itu nggak mau mendengarkan kata-kata dari Livia dan hendak membunuhnya. Untungnya Julius dan gerombolannya itu datang tepat waktu dengan armor mereka dan berusaha untuk menghentikan Vandel. Namun walaupun Vandel itu dikeroyok oleh 5 orang, ia masih tetap bisa menang lawan mereka. Sampai pada akhirnya, Leon pun datang menghadapi Vandel. Dan pertarungan ulang antara Vandel versus Leon pun dimulai. Di sini pada awalnya, pertarungan mereka pun berjalan seimbang, di mana jual beli serangan berlangsung sangat sengit. Baik Vandel maupun Leon menunjukkan kebolehan mereka dan keunggulan armor mereka masing-masing. Sampai pada akhirnya, Vandel itu melepas kekuatan sihir dari armornya yang sudah terkena efek magic itemnya. Di sini armor Vandel itu bisa mengeluarkan bola api raksasa yang dapat mengejar Arrogance sampai ke dasar laut. Bahkan bola api itu juga nggak pernah padam sebelum mengenai objek sasarannya.
Melihat situasi itu, Leon pun mengeluarkan drone-nya untuk melabui dan menyerang balik Vandal. Tapi itu adalah usaha yang percuma karena pergerakan armor Vandal itu sangatlah cepat dan bisa dikatakan seperti orang yang sedang nge-cheat. Sampai Arrogance saja terlempar ke sebuah daratan dekat sana karena menahan pukulan dari armor Vandal. Vandal juga mengeluarkan bola apinya lagi untuk menyerang Leon. Melihat hal itu, Leon pun segera bangkit untuk menghindarinya. Tapi ia pun melihat Angie, Livia, dan Mary yang ternyata berada di belakang dirinya. Jadi ia pun terpaksa menerima serangan bola api itu dengan menggunakan perisai dari Arrogance. Lalu Leon pun meminta kepada gerombolan pangeran untuk mengevakuasi ketiga gadis ini. Di sisi lain, Luxon yang berada di benua dekat kerajaan Holford pun terbaring di lautan dengan tubuh utamanya yang sudah overheat. Di sini ia pun mengkhawatirkan tuannya, jadi ia pun berusaha memulihkan sistemnya untuk menuju ke sisi tuannya lagi. Panel cerita pun kembali ke Gertrude yang masih memandangi tubuh Sarah dengan wajah yang agak sedih. Di sini ia pun tidak menangis, tapi nampaknya pikiran Gertrude itu sudah agak kacau untuk memilih pihak manakah yang benar dalam perang kali ini. Sampai ketika ada bangsawan Vasos Dugdom yang menodongkan senjatanya ke Gertrude. Tapi Gertrude itu berhasil meniup suling ajaibnya dan memanggil monster kecil untuk memangsa bangsawan itu. Namun itu ada pemantik kegilaan dari Gertrude. Di sini ia pun tidak peduli lagi dengan Vasos Dugdom maupun Holford. Kemudian ia pun memanggil Dewa Penjaga Bumi untuk meratakan kedua kerajaan goblok ini. Gertrude pun mulai tertawa terbahak-bahak seperti orang gila, sambil berkata mengutuk kedua kerajaan ini yang menyiksa dirinya dan adiknya. Sontak Dewa Penjaga Bumi pun muncul ke permukaan dan menghajar Leon maupun Vandal yang sedang bertarung. Di sini mereka pun dibombardir dengan senjata duri yang keluar dari tubuh monster itu. Oh ya, Leon itu sempat meminta bantuan Vandal untuk bekerja sama saja dalam mengalahkan monster yang gila itu, karena nampaknya monster itu tidak memperdulikan kawan ataupun lawan. Tapi Vandal itu menolak hal itu mentah-mentah. Jadi Leon pun harus menerima kenyataan ia dalam keadaan yang sangat sulit saat ini. Namun tiba-tiba saja, Luxon itu kembali ke sisi Leon dan siap membantunya. Bahkan Luxon juga membawa Scareward untuk digabungkan dengan Arrogance. Dan ia juga membawa pedang yang sudah dibuat dengan logam dari pedang Vandal yang dulu. Jadi kini Leon pun sudah mengeluarkan kartu asnya lagi untuk mengalahkan Vandal dan Dewa Penjaga Bumi. Oh ya, di sini Barkus itu nampaknya tidak tega melihat putranya bertarung sendirian, hingga terlihat hampir mati seperti itu. Jadi Barkus itu memutuskan untuk menaiki armornya dan membantu Leon. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.